Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para subscriber, para netizen yang budiman, semoga kita semua senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk kembali menyimak dan mendengarkan nasihat daripada Bapak Bangsa, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang kita kenal dengan Gus Dur, di mana beliau itu menyampaikan di dalam sebuah cuplikan video. Beliau mengatakan bahwasanya kita memang tidak boleh mendendam kepada siapapun, karena memang ajaran agama kita melarang kita untuk menyimpan kebencian dan dendam kepada salah seorang maupun kelompok, bangsa dan suku. Akan tetapi, ketika kita melihat dan menilai, merasakan bahwasanya ada gerakan-gerakan yang merugikan kemaslahatan umat pada umumnya, dan kepada satu kelompok pada khususnya, maka kita harus berani bersikap. Untuk apa? Untuk meminimalisir keburukan, kejahatan, tindakan kriminal yang dilakukan oleh salah seorang atau kelompok tertentu. Nah, mari kita sama-sama dengarkan nasihat daripada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang kita kenal dengan Gus Dur dalam cuplikan video berikut ini. Kita itu tidak usah jadi pendendam, tapi harus mengambil tindakan untuk membatasi kelakuan orang yang tidak baik kepada kita. Setuju tak betul? Apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada, sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya nggak ada yang ditindak toh. Nah, demikian ya teman-teman, sama-sama kita telah menyimak, menyaksikan cuplikan video dari beberapa nasihat-nasihat dan pernyataan dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Gus Dur, di mana beliau itu menyatakan bahwasanya kita harus berani bersikap untuk membatasi orang-orang yang tidak baik terhadap kita. Walaupun kita tidak boleh mendendam, tidak boleh membenci mereka, tapi kita harus membatasi pergerakan mereka yang tidak baik kepada kita. Nah, kemudian di mana letak tidak baiknya? Gitu loh. Di mana letak kesalahan-kesalahan klan Ba'alawi ini yang selama ini kita publikasikan? Di mana letak kesalahan-kesalahan mereka? Di mana letak kejahatan-kejahatan mereka? Dan bagaimana sepak terjang mereka selama ini, khususnya kepada para alim ulama atau ulama, ya, kepada para kiai-kiai NU. Kenapa? Bukan kita ingin mengajak teman-teman untuk menggibah atau membicarakan keburukan orang lain, tidak. Akan tetapi kalau tidak kita ungkap, ya, perilaku, pergerakan, dan statement-statement mereka, maka sulit untuk menyadarkan umat, yang mana memang orang-orang awam ini ya menilai seseorang itu hanya dari tampilan, jubah, dan pakaiannya. Sementara mereka tidak bisa menilai
siapa yang betul-betul ulama, siapa yang betul-betul santri, siapa yang betul-betul bisa dijadikan panutan dan bisa dipertanggungjawabkan semua statement dan pernyataan-pernyataannya. Nah, kemudian kenapa selama ini mereka itu bisa bebas berkeliaran, bisa bebas menampilkan kegiatan-kegiatan mereka seperti misalkan menghina, mencaci maki pemerintah, mengkerdilkan para alim ulama NU. Kenapa? Ya kembali lagi kepada kasusnya Gus Dur, di mana Gus Dur itu saat itu diturunkan, jadi dari jabatannya sebagai presiden diturunkan, dan tidak ada satupun yang membela, semuanya diam. Maka ketika dikomentari oleh Kiai Andi, maka Gus Dur berkata bahwasanya bangsa ini penakut karena tidak berani bertindak kepada yang bersalah, dan itu memang jadi kenyataan. Seperti sekarang, ya, tiba-tiba Kiai Imad dan teman-teman yang intens mengomentari tentang polemik nasab ini dikatakan para pemfitnah, orang yang sedang memfitnah, kemudian dikatakan rasis. Nah, itu artinya apa? Sudah jelas bahwasanya selama ini NU itu dikerdilkan oleh kelompok mereka. Tapi kenapa para petinggi-petinggi NU itu kok justru malah menggebuk, malah memukul, malah menghantam anak-anaknya sendiri yang sedang berjuang untuk menyadarkan umat akan pentingnya menghormati dan menjaga marwah para alim ulama. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mencerahkan kepada kita semua, khususnya warga Nahdliyin. Mari kita bangkit bersama-sama, bukan kita itu menebarkan ujaran kebencian, bukan kita itu mendiskreditkan satu kelompok, tapi harus pergerakan dan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik kepada kita selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.